Saudara yang dikasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Khusus buat setiap wanita-wanita. Tetapi buat kalian pria yang terberkati, kalian juga rindu datang juga gak apa-apa ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, khususnya ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Mungkin ada waktu di dalam setiap kehidupan kita, kita merasa seperti keteteran. Pagi ini kita bangun, ya, atau kita terbangun dengan daftar tugas yang sudah menunggu setiap hidup kita semua. Menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, meeting di kantor, menyelesaikan setiap laporan-laporan, belum lagi jemput anak, belum lagi nanti memasak ya, saudari, makan malam buat suami, ya, buat anak-anak. Dan masih ada urusan-urusan komunitas yang harus diselesaikan, ikut komsel ini, ikut doa ini, dan lain sebelum arisan dan lain sebagainya. Saudara, di sela-sela itu hati kita diterpa berita-berita buruk. Ada tekanan ekonomi, ada kegelisahan akan masa depan dalam setiap kehidupan, khususnya kaum wanita. Kalian berusaha tampil kuat, ya, tetapi di dalam kalian merasa seperti gelas kertas yang terus diisi air, ya, semakin lembek dan hampir robek tentunya kalau gelas kertas. Saudara, hari ini firman Tuhan datang bukan untuk menambah daftar tugas kita semua. Justru sebaliknya, firman Tuhan datang dengan sebuah undangan yang lembut. Berhentilah sejenak anakku, marilah kepadaku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia mengajak kita untuk sebuah perjalanan dari menjadi gelas kertas yang mudah robek, menjadi pohon yang teguh, yang akarnya menghujam ke dalam, yang tidak goyah meskipun angin badai. Dan zamannya dalam setiap kehidupan saudara, angin badai menerpa saudara, dan badai zaman menerpa setiap kehidupan kita semua. Saudara, beberapa waktu yang lalu atau beberapa mungkin tahun yang lampau, saya pernah melihat sebuah tanaman di pot yang cantik. Daunnya hijau, daunnya lebat, terlihat sempurna. Kalau pot atau tanaman di dalam pot itu cantik, saudara, kasih oleh Tuhan, indah, terlihat sempurna. Dan suatu hari angin kencang datang menerpa dan meniup pohon tersebut. Tanaman itu, saudara, kasih oleh Tuhan, ternyata dengan mudahnya tercabut, dengan mudahnya tumbang. Ternyata akarnya tidak pernah menembus sampai dasar pot. Ia hanya berputar-putar di permukaan. Ya, terlihat indah di luar, terlihat baik-baik saja, tetapi saudari rapuh. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, adakah kehidupan kita mirip seperti tanaman itu? Di luar kita terlihat baik-baik saja. Karir seolah mentereng dalam kehidupan kalian semua. Keluarga terlihat harmonis. Pelayanan, wah, lagi tampak sibuk di luar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menghabiskan banyak energi untuk mempercantik daun, mempercantik buah yang terlihat. Saudara, tetapi Tuhan hari ini memanggil kita untuk jujur. Bagaimana dengan akar kita semua? Seberapa dalam ya akar iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita menancap kepada sang sumber air hidup di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya kaum wanita, kaum perempuan dimanapun kalian berada. Di era yang menuntut segala sesuatu serba instan, ya, dan instagramable, ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, harus terlihat sempurna di mata orang. Tuhan mengajak kita pada sebuah panggilan yang kontra budaya. Bukan untuk tampil lebih cantik, bukan, tetapi untuk berakar lebih dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin di sini ada ibu-ibu, ya, saudari-saudari, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin ada wanita yang super sibuk. Mungkin kalian punya aplikasi notes di HP kalian semua yang isinya nanti gini: jam 7 anak harus urus anak, jam 7, 8.30 harus meeting, jam 10 ke supermarket, jam 1 siang nanti antar laporan ke bos, lalu kemudian dan seterusnya, sampai nanti jam malam mau tidur lagi, dan seterusnya, ya, tentunya. Saudara, lalu kemudian satu pagi, ya, wanita ini membuka aplikasinya dan melihat entry yang misterius. Dia tidak menulis entry itu dalam setiap notes di handphonenya. Entry itu berbunyi, duduk, diam, dengar aku.
Dia kaget saudarain kasih Tuhan, dia pikir HP-nya kena hack. Ternyata itu suara Tuhan yang berusaha membajak jadwalnya. Yang sudah overbooking atau overbook. Ya saudarain kasih Tuhan. Kita mungkin tersenyum, tapi bukankah itu gambaran kita semua? Rata-rata wanita-wanita. Jadwal kita begitu padat, sampai-sampai Tuhan harus memblokir waktu di kalender digital kita semua. Hanya untuk bisa berbicara dengan kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah dunia yang mengejar cepat, cepat dan cepat. Saudara, Tuhan justru berkata, ayo pelankan langkahmu. Pelankan setiap kesibukanmu itu. Dia tidak ingin menjadi sekedar satu item dalam setiap to-do list kita semua. Dia ingin menjadi tanah tempat kita ditanam, sumber kekuatan yang membuat kita tidak hanya sibuk, tetapi sungguh-sungguh hidup dan berbuah. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua untuk berakar dalam dan berbuah lebat di era yang berubah ini, ya, yang serba cepat berubah dalam setiap hidup saudara. Saudara, kita hidup ya di era yang begitu dinamis, perubahan yang terjadi dengan kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya, baik dalam teknologi, dalam budaya, dalam nilai-nilai sosial, bahkan dalam peran gender. Saudara, sebagai wanita kalian merasakan tekanan ini dengan sangat khusus. Kalian mungkin dituntut untuk serba bisa, ya, belum lagi mesti berkarir, mengasuh keluarga, belum lagi aktif di komunitas ini, itu dan lain sebagainya. Sementara di dunia sekitar kalian terus bergerak tidak menentu. Di tengah-tengah pusaran perubahan ini, di manakah kalian menemukan titik tumpu yang stabil? Biarlah firman Tuhan hari ini menawarkan sebuah paradigma yang kontra budaya, bukan dengan mengejar kecepatan, tetapi dengan memperdalam akar kita semua. Saudara, di tengah era yang cepat berubah, satu-satunya cara untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berbuah lebat, saudara, adalah dengan membangun fondasi spiritual yang dalam. Membangun fondasi spiritual yang dalam dengan menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan yang tetap, yang tidak berubah di dalam setiap hidup kita semua. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mau belajar yang pertama di dalam setiap kehidupan kita semua, ya. Firman Tuhan ini terambil di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita buka sama-sama. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya akan tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari yang pertama saya mau mengajak kita semua, pahamilah realita era yang berubah dalam kehidupan kita semua. Dan mengapa kita perlu ya punya akar yang dalam. Era kita ini cepat berubah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita sendiri perlu ya berakar dalam, sehingga saudara tidak tercabut dalam setiap perjalanan imanmu. Saudara, kita tidak bisa menghentikan angin perubahan yang berhembus kencang di tengah-tengah dunia kita ya hari-hari ini. Itu adalah realita. Lihatlah sekeliling kita semua, belum lagi perubahan nilai. Apa yang dianggap benar dan salah seringkali hari-hari ini menjadi kabur. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, apa yang dianggap benar dan salah seringkali hari-hari ini menjadi kabur. Belum lagi persoalan ijazah ya Bapak Ibu Saudari, yang hari-hari ini atau beberapa bulan atau beberapa tahun mungkin belakangan seolah-olah ditiupkan terus, gak pernah kelar. Saudari kasih Tuhan, kita tidak tahu benar dan salah dalam setiap kehidupan kita semua. Semua seolah-olah seringkali menjadi kabur. Belum lagi tuntutan peran yang multifungsi dalam setiap kehidupan wanita. Ibu kadang menjadi ibu, kadang menjadi istri, kadang harus menjadi profesional, kadang harus menjadi pelayan di gereja. Semua itu menuntut energi dan perhatian kita. Saudara, belum lagi ketidakpastian hidup. Ada krisis kesehatan, ada krisis ekonomi, dan hubungan bisa saja Bapak Ibu Saudari hancur ya tiba-tiba.
Saudara, satu ketika ya ada seorang ibu ataupun wanita atau istri, dia datang, dia mendapati saudara yang kasih oleh Tuhan, pasangannya ternyata berselingkuh di hotel dengan perempuan lain. Belum lagi ada kemarin yang koar-koar saudara yang kasih oleh Tuhan, aku dinikahi dan lain sebagainya, tapi nggak pernah ya dilayani dan lain sebagainya sebagai seorang istri. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau lagi butuh datang, kalau lagi nggak butuh nggak datang. Saudara, ada krisis hubungan yang bisa saja tiba-tiba datang dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, dalam situasi seperti ini, respon alami kita adalah mencoba lebih cepat, mencoba lebih kuat, atau mencoba lebih cerdas. Kita seperti pohon yang mencoba menghasilkan buah dengan menggoyang-goyangkan dahannya, saudari. Sementara akarnya sebenarnya dangkal dan kering dalam setiap kehidupan kita. Dan hasilnya, saudari yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara ya, kita ini seperti pohon yang mencoba menghasilkan buah dengan menggoyang-goyang tadi dahannya. Saudara, sementara akarnya sebenarnya nggak pernah ada dalam, ya cuman dangkal saja. Hasilnya nanti kelelahan, hasilnya nanti kecemasan, hasilnya nanti kekeringan spiritual di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Alkitab memperingatkan tentang menjadi seperti rumput kering. Hati-hati ya di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-7. Atau seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Ya, dia tumbuh cepat tetapi segera layu karena tidak berakar. Di dalam Matius pasal 13. Bapak Ibu Saudari, bagi kalian semua para wanita, godaan untuk membangun identitas di atas penampilan, karir, atau bahkan pelayanan bukan kepada Kristus, itu adalah nyata. Fondasi itu rapuh dan akan retak ketika tekanan demi tekanan zaman datang di dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah pertama, saudara, pahamilah realita era yang sudah berubah di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Mengapa kita perlu akar yang dalam? Alkitab tidak menyembunyikan realita bahwa kehidupan ini penuh dengan badai dan musim kering. Yesus sendiri mengumpamakannya seperti angin yang menerpa rumah di dalam Matius 7 ayat 27. Perubahan dan kesulitan adalah bagian dari hidup ya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Saudara, seperti Marta di dalam Lukas pasal 10, itu menggambarkan kita di era modern yang sibuk, yang khawatir, yang bisa tercabut oleh banyak pelayanan dan tuntutan di dalam setiap hidup kita semua, sehingga kita lupa untuk duduk dan berakar pada satu hal yang perlu, yaitu mengkonekkan hatimu kepada pribadi Yesus Kristus. Sebenarnya itu saja yang kita perlu di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, dunia membangun identitas di atas hal-hal yang terlihat ya dan yang sementara. Penampilan, prestasi, jumlah likes, jumlah komentar, jumlah subscriber dan lain sebagainya. Tetapi fondasi ini seperti ini Bapak Ibu Saudari sangat rapuh. Sangat rapuh. Kebenaran intinya adalah identitas yang sejati dan stabil itu hanya bisa ditemukan ketika kita mengenal siapa kita, siapa saudara dan saya di dalam Kristus. Jika identitas kita bukan di dalam Kristus, maka setiap perubahan zaman akan terasa seperti ancaman dalam setiap kehidupan kalian semua. Mari, setiap wanita-wanita dimanapun kalian berada, ceklah identitasmu. Saat mungkin kalian merasa cemas atau tidak cukup, tanyakan kepada dirimu sendiri, kebenaran apa dari firman Tuhan tentang diriku yang bisa ya kategorikan untuk lawan kebohongan-kebohongan ini dan itu dan lain sebagainya. Saudara, ayo cek identitas kita semua. Saudara, lawanlah itu semua lewat contohnya. Ya, kalau saudara ya ada di dalam setiap kehidupan saudara merasa cemas, merasa tidak cukup, katakan, aku ini anak Allah. Kalau kamu anak Allah, pasti Bapa, kau punya Bapa yang pasti memelihara hidupmu. Engkau dikasihi oleh Bapamu yang di surga. Ya saudari, ayo. Sehingga rasa kecemasan, rasa tidak cukup saudari dikasih oleh Tuhan, ya makin lama makin minggir dalam setiap hidup saudara. Buatlah skala prioritas berdasarkan kekekalan. Sebelum menyetujui setiap komitmen-komitmen baru, entah itu karir, entah itu pelayanan, entah itu pelayanan sosial, saudara tanyakan, apakah ini membangun kerajaan Allah dalam hatiku dan di dalam setiap kehidupan sekitarku, atau hanya menambah daftar kesibukan saudara, ya daftar kesibukan duniawi kita semua.
Ini membantu kita memusatkan energi pada hal-hal yang berakar. Bukan sekedar sibuk dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini yang pertama. Saudara, saya mengajak kita semua pahamilah realita era yang berubah dan mengapa kita perlu akar yang dalam. Yang kedua, saudara ini dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada kesempatan saat hari ini untuk berakar dalam, berbuah lebat di era yang cepat berubah di dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, kita belajar mengenai proses yang berakar dalam itu. Bagaimana membangun fondasi yang kokoh itu. Yeremia 17 ayat yang ke-8 menggambarkan orang yang percaya kepada Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi sungai. Saudara, ini bukan proses yang instan. Kata ditanam di sana menunjukkan proses yang disengaja, bukan kebetulan dalam setiap hidup saudara. Bagaimana secara praktisnya kita sebagai wanita, khususnya kalian, dapat merambatkan akar-akar kalian semua? Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 3, saudara, akar daripada setiap kehidupan kita semua adalah firman. Akar daripada setiap kehidupan kita semua adalah firman. Ini bukan sekedar membaca satu pasal cepat-cepat di pagi hari. Saudara, ini adalah proses menggali. Ini adalah proses merenungkan, ya, dan membiarkan firman itu berbicara dalam setiap situasi kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudari. Seperti Maria nanti saudara menyimpan segala perkara itu di dalam hati saudara dan merenungkannya. Maria di dalam Lukas pasal 2 ayat 19. Bapak Ibu, mari luangkanlah waktu ya yang mungkin yang tidak produktif saudara di hadapan Tuhan. Saudara, ayo kita belajar untuk duduk, untuk diam, untuk mendengarkan Tuhan dalam setiap area-area kehidupan kita semua. Ya, saudari, inilah yang pertama. Bagaimana secara praktis kita sebagai wanita, khususnya kalian, dapat merambatkan akar kalian semua. Saudara, akar kita semua pahamilah di dalam firman, bukan di dalam yang lain. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akarmu akan kokoh di dalam doa dan keintiman. Tadi akarmu akan kokoh di dalam firman. Yang kedua, akar kita semua akan kokoh, saudara yang dikasih oleh Tuhan sebagai wanita, di dalam doa dan keintiman. Yohanes 15 ayat yang kelima. Saudara, belajarlah tinggal tetap di dalam Kristus. Itulah kuncinya. Itulah kuncinya. Doa adalah nafas hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, saudara, ciptakanlah ruang yang private ini, yang gak bisa diganggu dengan apapun juga bagi jiwa kita semua, untuk kita kembali bernafas dan terhubung dengan sang sumber air hidup itu. Saudara, ruang ini yang saudara ciptakan bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di malam hari, ya, tetapi milikilah waktu-waktu demikian. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, ciptakan ruang khusus bagi jiwamu untuk bisa bernafas dan terhubung dengan sang sumber kehidupan saudara dan saya. Amin. Lalu kemudian yang ketiga, saudari, saudara juga bisa berakar di dalam setiap komunitas. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya kaum wanita, kalian tidak dirancang untuk bertumbuh sendirian. Milikilah komunitas iman yang sehat, seperti kelompok sel atau persekutuan, ya Bapak Ibu saudari, di tengah-tengah persekutuan wanita mungkin yang saudara bisa ikuti. Saudara, itu seperti tanah yang subur, di mana akar kita bisa saling menguatkan, akar kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Dan proses ini membutuhkan kedisiplinan. Proses ini membutuhkan waktu-waktu yang panjang. Gak cuma sekali-sekali saudara mengikuti hal ini, tetapi membutuhkan proses kedisiplinan dan tentunya kerendahan hati. Gak banyak wanita yang menikmati, ya saudari, komsel-komsel persekutuan doanya bersama wanita-wanita yang lain. Tetapi kita semua, khususnya kalian, perlu rendah hati. Ini adalah pilihan untuk tidak mengikuti arus dunia, saudara, melainkan kita sengaja membangun kehidupan batinia yang kuat di dalam setiap hidup kita semua. Berakarlah dalam-dalam, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah yang kedua. Proses berakar itu adalah gambaran dari hubungan yang intim, ya, dan hidup dengan Allah yang hidup. Saudara, Maria itu, ya, saudara Marta di dalam Lukas 10 adalah contohnya.
Dia memilih untuk duduk dekat dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Nya. Itu adalah tindakan merambatkan akar-akarnya. Bahkan di dalam setiap kehidupan pemazmur, khususnya Daud, sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang gembala yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam di padang sendirian. Saudara, masa-masa itulah ya, itu akan membentuk setiap akar keintiman kita dengan Tuhan, yang tercermin tentunya di dalam Mazmur-Mazmur Daud. Saudara, yang menopangnya melalui berbagai kisah dalam setiap kehidupan Daud. Mari saudara, habiskanlah waktu-waktu saudara secara sendirian dengan Allah yang hidup juga, lewat doa-doa pribadimu. Saudara, berakar dalam bukan tentang melakukan ritual agama, melainkan tentang membangun ketergantungan kepada Allah setiap waktu, setiap hari. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, saudara, kita perlu menarik kehidupan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya, mendownload nilai-nilainya, saudari, mengenakan sifat-sifatnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena tanpa itu, saudara, kita tidak bisa menghasilkan buah yang sejati. Amin. Tanpa itu kita tidak akan bisa menghasilkan buah yang sejati. Intinya adalah keintiman. Bukan hanya sekedar informasi, dengerin banyak khotbah di dalam hidup saudara dan saya. Ya, kalau pendeta itu yang khotbah sepertinya wow gitu, berbunga-bunga gitu jiwanya, saudara, ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ayo bukan hanya sekedar menambah informasi di dalam setiap hidupmu, tetapi biarlah Bapak Ibu Saudari buah yang sejati. Intinya saudara dan saya melahirkan keintiman yang saudara bangun dengan Tuhan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ini penting. Mari date-lah dengan Tuhan. Khususkanlah waktu ya 15 sampai 20 menit yang mungkin tidak terganggu, ya, bisa sebelum anak saudara bangun atau sebelum mobil saudara ya masuk kantor. Ketika saudara mungkin bekerja, saudara meluangkan waktu 15 menit, saudara bisa berdoa. Tidak perlu muluk-muluk, bacalah mungkin satu perikop pendek, tanyakan dua hal dari setiap pembacaan firman Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan padaku melalui firman-Mu ini? Ya, khususnya hari ini. Yang kedua, apa yang engkau ingin aku lakukan dalam setiap kehidupanku hari ini? Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo belajarlah ngedate dengan Tuhan dalam setiap hidup saudara setiap waktu. Di tengah-tengah kesibukanmu, latihlah untuk berdoa singkat sepanjang hari. Saudara, saat mungkin kita menghadapi komputer, sebelum saudara ketak-ketik, ya, saudara berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Yesus, tolong aku sebelum mengerjakan ini semua. Tolong aku Tuhan. Saat mungkin kalian mengantri, Yesus Tuhan, penuhi aku dengan damai-Mu. Ya, ini adalah cara-cara praktis untuk tinggal tetap di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita semua, inilah yang kedua. Saudara, ketika saudara belajar mengenai proses yang berakar dalam ini, dalam setiap hidup kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya kaum wanita, dimanapun kalian berada. Saudara, ada hasil yang nyata di dalam setiap kehidupan kita semua, yaitu buah yang berlimpah dan daun yang tidak layu di dalam setiap hidup saudara. Apa janji bagi mereka yang berakar dalam? Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8, dan juga saudari Mazmur 92 ayat 13 itu memberikan gambaran yang baik atau gambaran yang indah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, ya, ada hasil yang nyata. Ya, apa janji bagi mereka yang berakar dalam-dalam dalam setiap hidup mereka? Yang pertama, saudari, mereka tidak takut, ya. Mereka tidak takut di dalam setiap kehidupan mereka. Apabila datang panas terik, ia tidak khawatir. Amin, saudari. Panas terik itu bisa berupa kritikan, bisa berupa kegagalan, bisa berupa penyakit, bisa berupa stres di dalam kehidupan kalian semua. Karena kita tidak kebal dari masalah, termasuk saya. Tidak kebal dari masalah, saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi saudari, yang membedakan kita semua tentunya ketika kita berakar dalam kehidupan kita semua, ada ketenangan yang melampaui akal sehat. Itulah yang disebut damai sejahtera Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, saudari dikasih oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita datang dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara dan saya tidak kebal dari masalah.
tetapi kita memiliki ketenangan yang melampaui akal. Filipi 4 ayat yang ke-7. Karena akar kita, Bapak Ibu Saudari, itu menjangkau sumber air yang tersembunyi, yaitu di dalam hadirat Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Makanya saudara tidak takut dalam menghadapi panas terik dalam setiap hidup saudara. Lalu yang kedua, apa janji mereka yang berakar di dalam Tuhan? Saudara, yang kedua tentunya saudara, kita akan tetap menghasilkan buah. Daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah, tadi dikatakan. Saudara, kita tidak akan pernah berhenti untuk menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kita semua. Buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dalam setiap hidup saudara, ada kesabaran yang terus Tuhan berikan setiap harinya, ada kemurahan hati, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Saudara, kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah-buah ini atau buah ini di dalam setiap hidup saudara. Kita akan tetap menghasilkan buah ini. Bapak Ibu, khususnya kaum wanita dimanapun kalian berada, ini menjadi bukti nyata kehidupan yang berakar di dalam Kristus. Maka buah roh ini akan terus hadir di dalam setiap hidup saudara. Buah ini tidak musiman, tetapi terus berkelanjutan di dalam hidup kita semua. Nanti setelah dicicipi kita petik buah itu, ada lagi buah yang lain. Dipetik lagi, ada lagi buah yang lain. Terus dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, ini yang kedua. Bapak Ibu Saudari, bagi kita yang berakar dalam hidup kita semua, kita tidak takut menjalani setiap panas terik dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara tetap akan menghasilkan buah dalam setiap hidup saudara. Dan yang ketiga, saudara dan saya akan terus menjadi kesaksian di masa tuamu. Amin. Saudara akan menjadi kesaksian di masa tuamu. Masih menghasilkan buah pada masa tuanya. Masih gemuk dan segar di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini adalah gambaran dari sebuah kehidupan yang meninggalkan warisan atau legacy. Saudara, hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi generasi berikutnya bahwa kesetiaan Tuhan itu nyata di dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika kita mungkin nanti sudah tua, saudara, ada orang-orang tua yang bilang, Tuhan, walaupun aku sudah tua, aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau menjadi berkat buat generasi setelahku ya Tuhan. Aku mau tetap setia melayani Tuhan. Saudara, itu saya pernah mendengar dari seorang pendeta wanita. Ya saudari, kalau saya sebutkan mungkin saudara akan mengenal suaminya yang cukup terkenal pada masanya. Sekarang sudah dipanggil pulang suaminya. Tapi ibu ini saudari, istri daripada pendeta senior ini, dia berkata, Tuhan, umurnya mungkin sudah 70-an tahun saudari, kasih Tuhan. Tapi dia tidak mau berhenti untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menginjil, dan menjadi berkat buat generasi di bawahnya. Tapi ada juga saudari orang-orang tua, Pak Pendeta, sudahlah cukup, aku ini sudah tua, yang muda-muda saja yang melayani. Saudara, ayo kita belajar menjadi kesaksian di masa tua kita semua. Ingat baik-baik, orang yang tertanam akarnya dalam-dalam akan menghasilkan buah pada masa tuanya. Saudara, dan buahnya itu gemuk, segar. Inilah gambaran dari sebuah kehidupan sekali lagi yang meninggalkan warisan atau legacy. Saudara tidak akan capek untuk melayani Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap datang kepada Tuhan. Tetap berdoa. Tetap ke gereja. Tetap memiliki saat-saat teduh yang baik bersama dengan Tuhan. Karena hidup ini Bapak Ibu Saudari bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi generasi-generasi berikutnya bahwa kesetiaan Tuhan itu nyata dari masa muda kita sampai masa tua. Dan ini menjadi kesaksian bagi generasi-generasi setelahnya saudara yang kasih Tuhan. Jadi sebagai wanita-wanita, saudara, buah ini akan terwujud dalam cara kita mengasuh anak mungkin dengan kesabaran, membangun rumah tangga dengan hikmat, melayani dengan kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, saat mungkin ibadah kita jam 9 pagi atau jam 8 pagi, jam 9 atau jam 10 pagi, ada jemaat-jemaat yang masih belum datang saudari. Saudara, mungkin kita akan ngedumel, nih jemaat-jemaat pada terlambat, jamnya belum jam, mestinya udah mulai, belum mulai karena pada datang terlambat dan lain sebagainya.
tetap kita akan mengucap syukur. Kita tetap akan melayani dengan kasih dan menjalani setiap profesi-profesi kita dengan berintegritas. Saudara, kita menjadi oasis damai di tengah-tengah dunia yang gersang dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Inilah hasil yang nyata. Ada buah yang berlimpah dan daun yang tidak layu di dalam setiap kehidupan wanita-wanita ini. Saudara, buah itu adalah hasil alami dari kehidupan yang sehat. Amin. Kalau sebuah pohon itu yang sehat, maka dia akan menghasilkan buah. Rut itu adalah contoh wanita yang berbuah lebat di tengah-tengah musim kering kehidupannya. Saudara, siapa yang bisa seperti kayak Rut? Ya, dia mengalami suaminya mati. Dia mengalami kemiskinan dalam setiap hidupnya. Dan dia memilih setia kepada Naomi, mertuanya, saudari. Bukankah banyak ya hubungan mertua menantu tidak baik di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini? Tetapi saudari Rut, dia memilih setia kepada Naomi setelah kematian suaminya. Walaupun dia miskin, dia tetap mengikuti Naomi dan Allah yang diyakini di dalam setiap kehidupan Naomi. Saudara, kesetiaan dan karakter Rut yang luhur itu, yaitu buah roh, itu berakar pada imannya kepada Allah Israel. Saudara, buahnya tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi menjadi bagian dari keturunan Mesias di dalam setiap hidup Rut. Saudara, daun yang tidak layu berbicara tentang ketekunan. Amin. Berbicara tentang ketekunan. Saudara, tekun di dalam setiap manusia spiritualitasmu untuk mencari Tuhan. Seperti Hana, nabi perempuan di dalam Lukas juga, pasal yang kedua ayat 36. Walaupun meski sudah tua, dia tetap setia beribadah. Dia tetap setia berpuasa. Dia tetap setia berdoa. Daunnya tetap hijau. Saudara, dia masih menghasilkan buah di dalam setiap kehidupannya. Bahkan dia bernubuat pada masa tuanya. Saudara, mari kita belajar menjadi wanita-wanita. Mau umur berapapun kalian semua, tetaplah berbuah. Amin. Tetaplah berbuah di dalam setiap kehidupanmu. Hasilkanlah hasil yang nyata. Karena saudara berakar dalam tadi, di dalam Kristus. Saudara, tujuan yang berakar bukan untuk kita merasa nyaman, bukan. Tetapi untuk menjadi saluran berkat yang stabil, yang berkelanjutan bagi orang lain. Saudara, buah roh adalah karakter Kristus yang terbentuk di dalam setiap hidup kita semua. Yang tentunya berdampak pada setiap relasi, berdampak pada setiap tanggung jawab kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya wanita-wanita, kehidupan yang berakar itu akan meninggalkan warisan, akan meninggalkan legacy yang kekal di dalam setiap kehidupan kalian kepada generasi-generasi selanjutnya. Fokuslah pada satu buah per musimnya dalam hidup saudara. Daripada mencoba ya langsung sempurna, saudara, ada kasih sampai penguasaan diri, kelemah lembutan sampai penguasaan diri itu. Saudara, fokuslah pada satu buah setiap musim dalam hidup saudara. Daripada mencoba langsung sempurna dalam semua aspek buah roh itu, pilihlah satu untuk dikembangkan dalam satu musim ataupun satu periode, atau mungkin satu minggu, satu bulan. Fokuslah itu. Misalnya bulan ini fokus kepada kesabaran, fokuslah untuk menjadi wanita yang sabar. Amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, mintalah Tuhan memberikan situasi untuk melatih kesabaran itu. Renungkan ayat-ayat tentang kesabaran di dalam setiap hidupmu. Saudara, ini adalah cara berbuah dengan sengaja di dalam setiap hidupmu. Fokus kepada satu, apa yang Tuhan mau latih di dalam setiap hidup saudara. Amin. Ya, nanti bulan ini sudah dilatih kesabaran. Bulan depan dilatih lagi penguasaan diri. Bulan depannya lagi, saudara latih lagi ya, kasih. Latih lagi, saudara ini kasih oleh Tuhan, sukacita dan lain sebagainya dalam hidup saudara. Ayo, saudara, jadilah pohon tua bagi yang muda. Saudara, carilah satu wanita yang lebih muda, yang mungkin usia rohaninya atau secara biologis, saudari, untuk kalian dampingi di dalam setiap kehidupan kalian semua. Bagikan perjalanan imanmu, bagikan setiap pergumulan-pergumulanmu yang masa lalu itu, yang pernah kalian alami dan kalian pernah menangkan itu semua. Bagaimana Tuhan setia, bukan menceritakan kehebatanmu loh, bukan. Ya, seringkali kan testimoni itu, saudari, menceritakan kehebatannya dia, padahal bukan.
Testimoni itu saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara ingat baik-baik. Saudara bagikan perjalanan imanmu, pergumulanmu, dan bagaimana Tuhan yang setia itu yang memimpin saudara dan saya. Tuhan yang setia. Artisnya Tuhan, bukan kamu, bukan saya. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi dengan berbagi kehidupan, kita semua sedang menghijaukan taman Tuhan dan menghasilkan buah yang melampaui generasimu sendiri. Maka inilah warisan iman, adalah buah terindah. Saudara, jangan hanya mewariskan harta kepada anak-anakmu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, wariskan iman. Ya, itu adalah buah terindah dalam setiap kehidupan warisan-warisan yang kau bisa bagikan kepada anak-anakmu maupun cucu-cucumu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayo. Inilah saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Fondasi yang dalam dibangun bukan dalam satu hari, ya, tetapi melalui konsistensi kecil setiap hari. Seperti akar yang secara diam-diam setia mencari sumber airnya. Hasilnya adalah sebuah kehidupan yang tidak hanya bertahan dari badai zaman, tetapi yang justru menjadi naungan juga dan sumber kehidupan bagi banyak orang di sekitarnya. Dan saya percaya hal ini. Saudara, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupanmu, supaya kamu berakar dalam, berbuah lebat di era yang serba berubah cepat ini, hari-hari ini, di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dunia mungkin berkata, berlarilah lebih cepat, capailah lebih banyak, tetapi Tuhan berkata, berakarlah lebih dalam. Di era yang berubah ini bukanlah ancaman bagi kita yang berakar di dalam Kristus. Saudara, sekalipun era muda, ya, sekalipun era itu setiap minggu, setiap tahun cepat berubah di dalam setiap hidup kita semua, itu bukanlah ancaman bagi orang-orang yang berakar di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, justru ini adalah kesempatan kita untuk bersinar, untuk menunjukkan bahwa ada sumber kekuatan yang tidak berasal dari diri kita sendiri. Sebuah damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, tetapi hanya bisa diberikan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Ibu-ibu semua, wanita-wanita semua di tempat ini, luangkanlah waktu tenang, ya, untuk bertanya kepada Tuhan. Evaluasi kembali akarmu. Luangkan waktu tenang untuk bertanya kepada Tuhan, di mana akar hidupku selama ini Tuhan? Apakah di dalammu? Apakah pada setiap hal-hal yang fana? Amin. Saudara, yang kedua, selain saudara mengevaluasi akar, pilihlah satu kebiasaan rohani. Mulailah dengan satu hal yang kecil, yang konsisten. Mungkin 15 menit merenungkan firman, mungkin 15 menit untuk berdoa syukur di hadapan Tuhan, ya, supaya saudara lebih sungguh-sungguh dalam setiap hidupmu. Dan yang ketiga, ambillah komitmen untuk mencari komunitas yang menopang saudara. Saudara bisa secara offline, juga bisa bareng-bareng di channel Pastor Deso. Seperti ini, setiap hari kita hadir supaya saudara bergabung, ya, Senin sampai Sabtu pagi-pagi 7:30 pagi. Ya, saudari, kalau saudara terberkati, saudara bisa menjadikan komunitas ini untuk kita semua saling menopang satu dengan yang lain. Amin. Jangan sendirian. Masuklah dalam sebuah komunitas yang mendorongmu untuk bertumbuh di dalam iman, bukan yang melemahkan imanmu. Saudari dikasih oleh Tuhan, bukan yang menjelekkan gerejamu, menjelekkan pendetamu, karena tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada pendeta yang sempurna juga, yang saya pahami tidak ada satupun. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, yang mereka mungkin baik dalam setiap hidup mereka, banyak melakukan kebaikan, tetapi yang sempurna hanya saudara temukan di dalam Kristus. Maka jangan mengidolai pendeta-pendetamu, jangan mengidolai gereja-gerejamu. Idolailah Tuhanmu, idolailah Yesusmu yang menyelamatkanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat ya, sekali lagi saya pernah menyampaikan, doktrin itu terkadang memisahkan, tetapi kasih Kristus Bapak Ibu Saudari menyelamatkan kita semua. Amin ya. Kalau saudara mungkin, oh enggak pastor, saya aliran ini, saya doktrin ini, ya silahkan kalian berdoktrin sana Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya mau mengajak saudari, ayo biarlah kita semua bertumbuh di dalam kemurahan Kristus. Saudara, siapapun kita, aliran manapun kita, denominasi manapun kita, biarlah itu tidak menjauhkan kita dari kasih Kristus. Amin. Tidak untuk saling sesat menyesatkan dalam setiap hidup saudara. Ya, setiap
Bapak Ibu Saudari, setiap orang pasti bilang, ini kecap saya nomor satu, ini gereja saya nomor satu. Tetapi saya di channel ini menyatakan, saudara, yang nomor satu hanya Yesus. Saudari dikasih oleh Tuhan, temukan Yesus melampaui setiap doktrin-doktrin yang dibangun oleh manusia itu. Ya, biarlah saudara pada kesempatan hari ini kita semua diingatkan, di dalam Kristus kita seperti pohon yang ditanam di bait Allah, yang berbuah pada masanya, bahkan pada masa tuanya, yang tetap segar, tetap hijau, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Amin. Bahwa Tuhan itu adalah gunung batu kita, dan tidak ada kecurangan kepada Tuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarlah hidup kita di era apapun itu nanti, Bapak Ibu Saudari, itu menjadi nyanyian, pujian tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, khususnya kaum wanita. Mari kita berdoa kembali dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini. Bapa, kami datang kepadamu. Bapa kami surgawi, Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang penuh dengan kasih. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerapuhan-kerapuhan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengakui setiap kehidupan kami yang lemah di dalam kehidupan ini. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang berputar begitu cepat, jiwa kami seringkali tercabut, terombang-ambing oleh tuntutan dan kekhawatiran dalam hidup kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali datang kepadamu, sang sumber kehidupan kami. Tanamkanlah kami kembali ke tepi sungai-Mu yang tenang, ya Allahku. Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-ranting-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, setiap peran, setiap beban, setiap mimpi, bahkan setiap ketakutan, ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Kami patahkan setiap akar kepercayaan diri kami yang dangkal, yang hanya bergantung kepada kemampuan kecerdasan manusia kami sendiri. Kami patahkan semua itu dalam nama Yesus. Tuhan, jadikanlah kami ranting-ranting yang melekat erat, yang hidupnya hanya bersumber daripada setiap kehidupan-Mu saja, ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, tuntunlah kami setiap hari untuk merambatkan setiap akar iman kami lebih dalam lagi ke dalam firman-Mu, ke dalam doa, ke dalam komunitas iman. Bentuklah di dalam diri kami semua karakter Kristus. Buatlah hidup kami tidak hanya bertahan, tetapi berbuah lebat. Ada buah kasih, ada buah sukacita, ada buah damai sejahtera, dan semua buah roh itu yang dapat menjadi berkat dan menjadi saksi hidup bagi dunia yang haus ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sumber kehidupan kami. Kami berdoa dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Biarlah diberkatilah pribadimu, jiwamu, pasanganmu, keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, bisnis usahamu, pekerjaanmu, studimu, diberkati oleh karena Tuhan. Setiap apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota dari mana saudara ada ya? Kota saudara, kota mana saudara bisa sebutkan, atau negara saudara. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita, buat tap-tap layarnya, buat share-nya. Terima kasih saudara sudah follow saya di Pastor Neso di TikTok maupun juga di channel YouTube. Tontonlah ya Bapak Ibu Saudara setiap kesempatan yang kalian miliki untuk terus memberi makan kepada manusia spiritualitasmu, sehingga saudara semakin mengasihi Yesus, diperlengkapi ya dalam setiap hidup saudara dan selalu dikuatkan setiap harinya. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan ya. Thank you dari Malaysia, dari mana lagi nih, dari Jakarta. Bapak Ibu Saudara, terima kasih ya buat kalian yang sudah menulis di kolom komentar bersih jiwa, menyegarkan. Saudara, terima kasih dari Kalimantan Timur, dari Bandung, terima kasih ya teman-teman semua. God bless you. Buat kalian semua dari Bekasi, God bless you orang-orang Bekasi. Tuhan memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Dari Penang, ya Penang Malaysia, Tuhan Yesus memberkati ya buat kalian semua.
yang ikut menonton channel Pastor Deso. Bapak Ibu, terima kasih juga Pastor Deso mengucapkan setiap tap-tap layarnya, gift-nya juga yang saudara berikan, terima kasih. Bahkan buat setiap pemberian persembahan saudara, persembahan kasih, persembahan syukur, ya, persembahan khusus, donasi, support, ya, kolekte terhadap pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara berikan lewat pelayanan channel Pastor Deso setiap harinya, ya. Thank you Bapak Ibu Saudari. Buat kalian yang tergerak hati, ya Bapak Ibu Saudari, saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk bermurah hati. Saudara dapat mendukung pelayanan ini lewat bio profil saya, Bapak Ibu Saudari. Di bio profil Pastor Deso itu ada rekening BCA atas nama istri saya dan sosial bas. Kalau kalian terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati, dukunglah pelayanan ini. Saudara bisa masuk ke kiri atas sana yang ada tombol orange tuh atau bulatan orange. Saudara tinggal klik di sana, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur, ya, mungkin persepuluhan, donasi, support dan lain sebagainya. Saudara ini kasih lihat Tuhan, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ingat, setiap apa yang saya sampaikan di akhir sesi ini, ya saudari, sifatnya tidak paksaan. Semua ajakan untuk saudara berlatih dalam kehidupanmu untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan. Monggo buat kalian yang terberkati silahkan mendukung. Monggo juga buat kalian yang tidak terberkati dan saudara tidak digerakkan hatimu, monggo juga saudara tidak memberi, ya. Jadi saya percaya Tuhan pasti Bapak Ibu Saudari terus mengarahkan kita semua untuk mengasihi Dia, mendukung segala pekerjaannya dengan ketulusan hatimu tentunya. Saudara, terima kasih buat kita semua yang sudah bersama-sama, khususnya buat wanita-wanita yang rindu untuk memiliki kilau cantik yang berasal daripada sorga dalam kehidupan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati selalu, ya. Sampai bertemu kembali nanti minggu depan, saudari, dalam program yang sama jam 11-an siang. Saudara, nanti malam kita ada program Gen Z Level Up for Jesus buat orang-orang muda, buat Gen Z. Jadi kalau kalian orang muda nanti malam jam 7 waktu Indonesia Barat boleh bergabung, ya, dalam channel ini. Atau kalian punya anak-anak muda atau rekan-rekan muda, sampaikan nanti malam Selasa, Kamis, Sabtu malam kita bersama-sama di channel Pastor Deso. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat siang hari ini. God bless you. Saudara, saya mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye. Terima kasih buat kalian semua, ya. Saya sapa dulu nih beberapa nama yang setia. Bu Agnes Simba, terima kasih, ya. Bu Ira Puspita, Bu Maria Telima, Bu Dewi Immanuel, God bless you, ya. Bu Esther Molinawati, Tuhan memberkati. Rovina Taiye, Tuhan memberkati. Bu Tuti, Mama Anak, thank you, ya. Bu Hasina Silaban, Bu Sarlina Lina, Pak Adiasa Aji, Bu Leni Monika, Tuhan memberkati. Bu Agustin Sapari, God bless you. Purple Milkwit, Tuhan Yesus memberkati. Bu Sanam Sonia, God bless you, ya. Bu Jenti Suhendar, Bu Buna Pipiu, Bu Rahel, Bu Ernianer, God bless you, ya. Bu Wati-Wati, ya. Dongma Damanik, God bless you. Bu Septa, Menia Harefa, God bless you, ya. Bu Susi Simonis, God bless you. Novita Monza, God bless you. Paulina Johannes, Salila, ya, yang user nih saya nggak bacain, ya, karena cukup panjang saudari. User akunnya ada user 7820, user 56039 dan lain sebagainya. Thank you, ya, buat kalian semua. Nuririn, Bu Lelis, Bu Sari Risma, Yemi Mas Santoso, Bu Nurul, Sili, ya, Calvin, Sinai, God bless you. Akuika, Bu Yeni Sibeni atau Sabeni, God bless you. Dortama Manulang, God bless you. Blasius Boli, Ramola Sinaga, John Panay, ya, Lolok Pare, Fora, Leni, Asatonapa dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita semua. Selamat siang sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati selalu, ya. Silent juga, God bless you. Bu Dewi Immanuel, Bu Septa, ya, Bu Mita, thank you. Bu Agnes Simba, Bu Esther, ya, Jasmam, thank you. User 877, Bu Wati-Wati, Bunga Alexa, Menia Taharefa, Maria Imen gitu, ya. Bunga Alexa, Sanam Sonia dan lain sebagainya. Thank you, ya. Bu Rosita juga, Bu Titik Prames, God bless you. Bu Jenti Suhendar, God bless you. Saudara, saya mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu dalam Tuhan Yesus. Kalau ada beberapa pergumulan, saudara mau didoakan, saudara langsung chat aja sama Pastor Deso. Pastor, tolong dukung doa dalam hal ini. Atau saudara mungkin pengen
ya konseling dan lain sebagainya, konseling pastoral, saudara juga bisa sampaikan pergumulan-pergumulan saudara di channel TikTok ya Pastor Deso, di chatnya Bapak Ibu saudara bisa sampaikan. Atau mungkin ada yang sakit, saudara rindu kami mendoakan setiap pribadi-pribadi yang sakit itu, saudara juga bisa chat sehingga kita bisa mengatur waktu untuk mendoakan mereka yang mungkin yang ada di rumah, mungkin juga ada yang di rumah sakit. Ya mudah-mudahan waktunya tepat, pas, yang gak ada gangguan juga Bapak Ibu Saudari, tidak jauh-jauh ya Jabodetabek. Mudah-mudahan saya bisa untuk ya datang ke tempat di mana kita bisa bertemu. Puji Tuhan, terima kasih buat kalian semua. Salam dari saya Pastor Deso. Sekali lagi saya mohon undur diri, bersih jiwa, menyegarkan. Dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye.